Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi PGSD Universitas Kuningan sebagai kelompok 1 mata kuliah Teori Pembelajaran Membaca Menulis yang diampu oleh Bapak Gilang Kripsiadi MPD akan memaparkan materi mengenai pendekatan, metode, dan teknik membaca. Langsung saja, perkenalkan nama saya Dina Lutfiana sebagai moderator sekaligus pemateri. Adapun rekan saya Widi Maulida Ramadhani. Saya Hilda Syeda Romanita. Saya Ian Maulidi. Saya Teguh Fauzi. Langsung saja ke pemateri pertama, dipersilakan. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan apa sih itu membaca. Membaca merupakan proses pengucapan tulisan untuk mendapatkan isi berupa informasi dari bacaan tersebut. Nah, proses pengolahan bacaan dilakukan secara kritis, kreatif yang dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang bersifat menyeluruh tentang isi bacaan. Jadi maksudnya membaca itu untuk mengetahui informasi apa sih yang ada pada tulisan tersebut. Adapun tujuan dari membaca itu ada secara khusus dan secara umum. Yang secara khusus itu terdiri dari 5. Yang pertama itu untuk mendapatkan informasi faktual. Nah, informasi faktual itu dari tulisan atau bacaan yang dibaca oleh pembaca. Yang kedua ada memperoleh keterangan tentang suatu yang khusus atau problematis. Dengan membaca kita akan mengetahui informasi baik itu berupa dari berita atau koran ataupun majalah. Tujuan yang ketiga yaitu untuk memberi penilaian terhadap karya seseorang. Nah, dengan membaca kita akan menilai, misalnya menilai puisi karya orang lain. Selanjutnya ada tujuan yang keempat yaitu memperoleh kenikmatan emosi. Nah, dengan membaca kita akan memperoleh emosi ketika cerita pada suatu bacaan tersebut terdapat adanya klimaks ataupun ending yang baik, maka perasaan kita, emosi kita akan muncul sesuai dengan isi bacaan yang kita baca. Selanjutnya ada tujuan yang kelima itu mengisi waktu luang. Nah, membaca di sini juga akan mengisi waktu luang kita untuk beristirahat sambil beristirahat di rumah. Selanjutnya ada tujuan secara umum. Yang pertama itu untuk mendapatkan informasi, yang kedua adanya memperoleh pemahaman mengenai isi bacaan, dan yang ketiga itu memperoleh kesenangan atau sebagai hiburan. Adapun yang di sini kita akan paparkan itu mengenai pendekatan. Nah, pendekatan membaca itu merupakan cara guru untuk memulai penyajian bahasa atau penyajian pembelajaran mengenai bahasa terhadap proses berlangsungnya suatu pembelajaran yang merujuk pada pandangan atau akan terjadinya suatu pembelajaran. Nah, kami di sini akan mencoba memaparkan ada 9 pendekatan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan 9 pendekatan dalam membaca. Yang pertama ada pendekatan rasionalis. Pendekatan rasionalis dikenal juga sebagai aliran mentalis yang dipelopori oleh Chomsky. Aliran ini muncul dalam bidang bahasa dan pengajaran bahasa pada tahun 60-an. Pengaruh aliran ini amat terasa, terutama dalam diskusi-diskusi dan kajian kebahasaan. Dengan pendekatan ini muncul metode verbal aktif yang merupakan perbaikan dari metode langsung. Kaum rasionalis berpendapat bahwa bahasa harus dipelajari. Setiap orang mempunyai kemampuan belajar bahasa yang dibawakannya sejak lahir. Dalam proses pembelajaran, peserta didik harus diaktifkan. Mereka bukan saja diajak mempelajari rangkaian kebahasaan yang ada, namun lebih ke bagaimana mereka dapat mempelajari bahasa itu. Selain itu, dalam pendekatan ini juga peserta didik tidak diajarkan banyak kalimat,
namun hanya kalimat-kalimat yang sering digunakan saja yang mereka pelajari. Yang kedua ada pendekatan integral. Menurut Semi tahun 1993 dalam Iskandar Wasid dan Sunandar tahun 2009 menjelaskan bahwa pendekatan integral menganut pengertian bahwa pengajaran bahasa merupakan sesuatu yang multidimensional. Artinya banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam pengajaran. Oleh karena itu, pengajaran harus fleksibel dan dengan metodologi yang terbuka. Bantuan-bantuan ilmu yang lain bagi kelancaran bahasa sangat diperlukan, misalnya dalam IPA ataupun yang lainnya. Yang ketiga ada pendekatan sosiolinguistik. Menurut Semi tahun 1993 dalam Iskandar Wasid dan Sunandar menjelaskan bahwa pendekatan sosiolinguistik adalah studi hubungan gejala masyarakat dengan gejala konsep suatu pendekatan sosiolinguistik. Selanjutnya ada pendekatan psikologi. Pendekatan ini sering dianggap hanya bisa dilakukan oleh para psikolog. Namun, pandangan tersebut tidak sepenuhnya keliru karena banyak pengajar yang belum mampu mengenal psikologi perkembangan peserta didik. Asumsi-asumsi psikologi yang dimanfaatkan antara lain teori behaviorisme, segala tingkah laku atau kegiatan seseorang merupakan respon terhadap adanya stimulus. Terus proses teori Gestalt. Teori ini beranggapan bahwa setiap individu mempunyai kajian mendalam. Kajian ini berfungsi untuk mengasimilasi atau mereka-reka objek yang sedang diamati. Selanjutnya ada teori kognitif. Segala aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar bersumber pada otak dan digerakkan oleh kognitif. Dan selanjutnya ada yang kelima, pendekatan psikolinguistik. Psikolinguistik adalah pendekatan bertumpu pada pemikiran tentang bagaimana proses yang terjadi dalam benak anak ketika mulai belajar bahasa, serta bagaimana proses yang perkembangannya. Persoalan ini merupakan bidang yang ditekuni psikolinguistik, yaitu ilmu yang mempelajari latar belakang psikologis kemampuan bahasa manusia. Yang keenam ada pendekatan pengelolaan kelas. Pendekatan pengelolaan kelas dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada pendekatan otoriter. Pendekatan otoriter artinya guru atau proses belajar yang menciptakan dan mempertahankan ketertiban di dalam kelas. Pendekatan otoriter ini bertumpu pada yang pertama ada perintah dan larangan, penekanan dan penguasaan, penghukuman dan pengancaman. Selanjutnya ada pendekatan permisif. Dalam pengelolaan kelas merupakan serangkaian kegiatan pengajar yang mengoptimalkan kebahasaan pembelajar untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya ada pendekatan pengubahan perilaku. Artinya, pendekatan ini menekankan pada pengubahan perilaku peserta didik di dalam kelas tersebut. Dan ini tidak beda jauh dengan pendekatan otoriter tadi. Terus selanjutnya ada pendekatan iklim sosio-emosional. Berpandangan bahwa pengelolaan kelas yang efektif merupakan fungsi dari hubungan yang baik antara pengajar dengan peserta didik dan peserta didik dengan peserta didik lainnya. Selanjutnya ada pendekatan proses kelompok. Artinya pendekatan ini menekankan kepada hubungan kelompok dalam kelasnya. Selanjutnya yang ketujuh ada pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif lahir akibat adanya ketidakpuasan para praktisi atau pengajar bahasa atau hasil yang dicapai oleh metode tata bahasa terjemahan yang hanya mengutamakan kaidah bahasa. Pendekatan komunikatif memiliki ciri-ciri. Yang pertama, acuan berpijaknya adalah kebutuhan peserta didik dan fungsi bahasa. Yang kedua, tujuan belajar bahasa adalah membimbing peserta didik agar mampu berkomunikasi dalam situasi yang sebenarnya. Yang ketiga, silabus pengajaran harus ditata sesuai dengan fungsi pemakaian bahasa. Yang keempat, ada peranan bahasa dalam pengajaran bahasa tetap diakui.
Yang kelima, tujuan utama adalah komunikasi yang bertujuan. Yang keenam, peran pengajar sebagai pengelola kelas dan pembimbing peserta didik dalam komunikasi di dalam kelas. Yang ketujuh, kegiatan belajar harus didasarkan pada teknik-teknik kreatif peserta didik sendiri. Yang kedelapan, ada pendekatan harfiah. Menurut Muhyiddin, dalam jurnal pembelajaran membaca dan menulis permulaan bahasa Indonesia, di kelas awal menjelaskan bahwa pendekatan harfiah digunakan untuk mengenal huruf A sampai dengan huruf Z, serta cara dalam pengucapannya. Berdasarkan pendekatan harfiah ini, guru menggunakan metode abjad, yaitu siswa mengenal huruf dan belajar mengucapkan bunyi-bunyi huruf tersebut. Yang terakhir, ada pendekatan proses. Pendekatan proses adalah pendekatan dengan mengutamakan proses peserta didik dalam menjalankan bahasa. Dan pendekatan proses ini adanya hubungan timbal balik antara guru dengan siswa. Dalam pendekatan keterampilan proses ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada prabaca. Implikasinya dalam pembelajaran membaca, sebelum siswa disuruh membaca permulaan terlebih dahulu, diberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan teks untuk dijawab agar pengetahuan awal, skemata, dan minat baca siswa dapat terbangkitkan atau prabaca. Yang kedua ada saat baca. Pada saat membaca, guru memberi bimbingan kepada siswa yang mengalami kesulitan dalam membaca melalui pertanyaan tak langsung sehingga siswa dapat memahami kekeliruannya. Selanjutnya yang ketiga ada pasca baca. Setelah membaca, siswa ditugasi menjawab pertanyaan atau menjelaskan apa yang dibacanya dan pertanyaan pengembangan. Selain itu, pendekatan ini sesuai dengan tahap-tahap perkembangan berpikir siswa sehingga sangat tepat untuk diterapkannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode membaca. Metode adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Metode lebih bersifat prosedural dan sistematik karena tujuannya untuk mempermudah pengerjaan suatu pekerjaan. Berikut akan dipaparkan beberapa metode pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran bahasa. Yang pertama, ada metode terjemahan tata bahasa. Metode ini sering disebut metode tradisional. Meskipun kata tradisional masih sering diperdebatkan, metode ini sangat kuat berpegang pada disiplin mental dan pengembangan intelektual. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penghafalan kaidah-kaidah dan fakta-fakta tentang tata bahasa dapat dipahami dan diterapkan pada morfologi dan kalimat yang digunakan oleh peserta didik. Yang kedua, penekanannya pada membaca, menulis, dan terjemahan, sedangkan berbicara dan menyimak diabaikan. Lalu yang ketiga, seleksi kosakata berdasarkan teks bacaan yang dipakai. Yang kedua, ada metode membaca. Metode ini bertujuan agar peserta didik mempunyai kemampuan memahami teks bacaan yang diperlukan dalam belajar. Mereka harus mampu memahami teks yang mereka baca dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan teks tersebut. Dalam kaitannya dengan kemampuan membaca, dikenal 6 pertanyaan tradisional pembacaan, yaitu ada apa, siapa, mengapa, di mana, kapan, bagaimana. Keenam, pertanyaan di atas harus mampu dijawab oleh seorang pembaca ketika selesai membaca sebuah teks. Lalu yang ketiga yaitu ada metode audiolingual. Metode ini mengutamakan pengulangan, yaitu caranya dilakukan untuk efisiensi waktu dalam belajar bahasa. Dalam metode ini, pembelajaran bahasa difokuskan pada lafal kata,
dan pelatihan pola-pola kalimat berulang-ulang secara intensif. Lalu yang keempat, yaitu ada metode reseptif dan produktif. Metode reseptif mengarah pada proses penerimaan isi bacaan, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Metode tersebut sangat cocok dan produktif diterapkan kepada peserta didik yang dianggap telah cukup banyak menguasai kosakata, frasa, maupun kalimat. Yang dipentingkan dalam metode reseptif ialah bagaimana isi bacaan dapat diserap dengan baik oleh peserta didik. Dengan metode ini, pembaca dilarang bersuara, mengobrol, bergerak-gerak ketika membaca atau menyimak. Artinya, metode ini membutuhkan konsentrasi tinggi dalam menerima makna bacaan dan ujaran. Lalu yang kelima, yaitu metode langsung. Metode langsung berasumsi bahwa belajar bahasa yang baik adalah belajar langsung menggunakan bahasa secara intensif dalam komunikasi. Orientasi metode ini adalah penggunaan bahasa di masyarakat. Penggunaannya di kelas harus seperti penutur asli. Peserta didik diberi latihan-latihan untuk mengasosiasikan kalimat dengan arti, demonstrasi, peragaan gerakan, serta mimik secara langsung. Lalu yang keenam yaitu ada metode komunikatif. Metode komunikatif ini menitik beratkan pada terjadinya komunikasi selama proses belajar berlangsung dan faktor pengajar memegang posisi penting selama proses belajar. Yang ketujuh yaitu ada metode integratif. Integratif berarti menyatukan beberapa aspek ke dalam satu proses. Integratif terbagi menjadi interbidang studi dan antarbidang studi. Interbidang studi artinya beberapa aspek dalam satu bidang studi diintegrasikan. Misalnya, menyimak diintegrasikan dengan berbicara dan menulis. Materi kebahasaan diintegrasikan dengan keterampilan bahasa. Lalu selanjutnya yaitu ada metode tematik. Dalam metode tematik, semua komponen materi pembelajaran diintegrasikan ke dalam tema yang sama dalam satu unit pertemuan. Yang perlu dipahami adalah tema bukanlah tujuan, tetapi alat yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode tematik sering pula digunakan pada pengajaran berbicara dan menulis dengan mengangkat tema budaya yang relevan dengan usia peserta didik. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Widi. Yang selanjutnya itu metode yang ke-9 ada metode kuantum. Di mana metode kuantum merupakan metode yang bertumpu pada metode Fair dan Lozonov. Di mana metode ini mengutamakan percepatan belajar dengan cara keikutsertaan peserta didik dalam melihat potensi diri dalam kondisi penguasaan diri. Berdasarkan metode ini, proses pembelajaran merupakan fenomena yang kompleks. Yang ke-10 itu ada metode konstruktivistik. Metode ini didasari oleh teori belajar kognitif yang menekankan pembelajaran kooperatif, pembelajaran generatif, strategi bertanya, inquiry, dan keterampilan metakognitif. Selanjutnya yang ke-11 ada metode partisipatori, di mana metode ini menekankan keterlibatan atau keikutsertaan peserta didik secara penuh. Peserta didik dianggap sebagai penentu keberhasilan belajar. Mereka ditempatkan sebagai subjek belajar dengan berpartisipasi aktif. Maka peserta didik dapat menemukan hasil belajar. Pengajar hanya menjadi pemandu dan fasilitator. Yang ke-12 ada metode kontekstual. Metode kontekstual ini merupakan konsepsi pembelajaran yang membantu pengajar menghubungkan mata pelajaran dengan situasi dunia nyata, serta pembelajaran yang memotivasi peserta didik agar menghubungkan pengetahuan dan terapannya dengan kehidupan sehari-hari sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Selanjutnya yang ke-13 ada metode pembelajaran bahasa komunitas.
Prinsip dasar metode dalam memasukkan ranah afektif dalam pembelajaran kognitif, peserta didik sebagai individu mendapatkan perhatian dan bimbingan agar dapat mengisi nilai-nilai dan mencapai tujuan. Dalam kegiatan pembelajaran, pengajar cenderung pasif karena kedudukannya sebagai pembimbing saja. Peserta didik belajar secara berkelompok dengan posisi melingkar. Pengajar tidak berada di dalam lingkaran tersebut, namun pengajar berada di luar lingkaran, tetapi selalu siap sebagai pembimbing. Dengan cara seperti itu, peserta didik akan terhindar dari rasa takut, namun sekaligus merangsang para pembelajar untuk mengekspresikan ide dan perasaan mereka. Yang selanjutnya, ke-14, ada metode respon fisik total. Dalam proses pembelajaran bahasa kedua, dengan menggunakan metode ini, para pengajar harus dapat berperan sebagai pengaruh semua tingkah laku peserta didik. Peserta didik tidak boleh dipaksa untuk mengungkapkan sesuatu apabila mereka belum siap. Pemahaman peserta didik terhadap bahasa lisan harus dapat dikembangkan dalam keterampilan fase proses pembelajaran dengan metode respon fisik total seperti tertera di bawah ini. Yang pertama itu pengajar memberi perintah kepada beberapa peserta didik, kemudian memperagakan secara bersama-sama. Yang kedua, peserta didik mendemonstrasikan perintah tanpa pembelajar. Yang ketiga, peserta didik belajar membaca dan menulis perintah. Yang selanjutnya yaitu peserta didik belajar memberikan perintah berbicara. Metode yang ke-15 yaitu metode cara diam. Metode ini dilakukan dengan cara pengajar tidak banyak berbicara atau diam. Setelah memberikan beberapa petunjuk yang diperlukan, pengajar lebih banyak diam dan para peserta didik bekerja. Sikap diam ini memang sulit dilakukan karena selalu ada pertanyaan dari peserta didik. Sikap diam dalam metode ini dianggap sebagai sikap positif agar peserta didik dapat mandiri dan tidak selalu menunggu pengajar. Metode yang terakhir yaitu yang ke-16 ada metode sugestopedia. Metode ini dikembangkan oleh seorang ahli fisika dan psikoterapi. Diyakini bahwa metode ini akan membantu pembelajar berkonsentrasi dan tanpa disadari pembelajar tersebut akan menyimpan berbagai macam aturan kebahasaan dan sejumlah kosakata yang pernah diajarkan. Dalam metode ini diasumsikan bahwa relaksasi merupakan teknik yang tepat untuk digunakan suasana yang dapat memberi sugesti seperti alunan musik yang bersayup-sayup. Dekorasi ruangan yang menarik, tempat duduk dan menyenangkan sangat berperan penting. Contohnya proses pembelajaran dengan menggunakan metode sugestopedia. Rancangan proses pembelajaran di kelas ditempelkan poster-poster. Di antara poster-poster tersebut terdapat informasi gramatikal. Teknik membaca. Teknik membaca adalah kiat-kiat yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman atau efisiensi dalam pencarian informasi penting dalam sebuah bacaan. Teknik membaca atau cara yang dilakukan terdapat berbagai jenis dan pilihannya. Nah, kami akan menjelaskan beberapa teknik dari beberapa sumber yang telah kami dapatkan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sumber yang kami dapatkan adalah dari Hermawati. Yang pertama adalah membaca survei. Kegiatan membaca yang bertujuan untuk mengetahui gambaran umum, isi dan ruang lingkup bahan bacaan. Membaca survei merupakan kegiatan membaca, misalkan melihat judul, mengarang, daftar isi, dan lain-lain. Yang kedua adalah membaca sekilas. Kegiatan membaca yang menyebabkan mata kita bergerak cepat melihat dan memperhatikan bahan tertulis untuk mencari dan mendapatkan informasi secara tepat. Skimming bertujuan untuk mengetahui topik bacaan, mengetahui pendapat orang, mendapatkan bagian paling penting tanpa membaca seluruhnya, menjagarkan apa yang pernah dibaca. Nah, fungsi dari skimming ini kita tidak perlu membaca keseluruhan dari teks. Dari membaca skimming ini kita dapat menyimpulkan keseluruhan dan menemukan inti-inti yang pentingnya saja. Yang selanjutnya adalah membaca dangkal.
Kegiatan membaca dangkal itu adalah kegiatan membaca untuk memperoleh pemahaman yang dangkal. Bahan bacaan yang kita baca juga adalah bahan bacaan yang merupakan bahan bacaan yang ringan, karena tujuannya untuk mencari kesenangan. Nah, bahan bacaan yang terdapat pada membaca dangkal ini bukanlah bacaan yang harus dipahami secara teliti, dikritisi, atau dipahami secara mendalam, karena sifatnya untuk hanya kesenangan saya, misalkan membaca novel, membaca komik, atau membaca cerita-cerita yang sifatnya untuk menyenangkan saja. Selanjutnya adalah membaca nyaring. Nah, membaca nyaring adalah proses melisankan sebuah tulisan dengan memperlihatkan suara atau memperhatikan suara, intonasi, dan tekanan secara tepat yang diikuti oleh pemahaman makna bacaan oleh si pembaca. Nah, maksud dari membaca nyaring ini, dalam kita membaca ini mengeluarkan suara-suara yang nyaring agar bisa terdengar oleh orang. Nah, biasanya penggunaan membaca nyaring ini di sekolah dasar ini digunakan untuk mengetahui kemampuan membaca siswa. Nah, selanjutnya adalah membaca dalam hati. Membaca dalam hati pada dasarnya adalah membaca dengan mempergunakan ingatan visual atau visual memory, melibatkan pengaktifan mata dan ingatan. Tujuan utama membaca dalam hati silent reading adalah untuk memperoleh informasi. Nah, dari membaca dalam hati ini, si pembaca ditekankan kepada ingatan dan pemahamannya. Nah, dari membaca dalam hati ini, kita sebagai pembaca atau orang yang melakukan teknik dalam membaca dalam hati ini ditekankan untuk memahami dan mengingat sebuah bacaan. Selanjutnya adalah membaca kritis. Membaca kritis adalah membaca yang dilaksanakan secara bijaksana, penuh tanggung jawab, rasa evaluatif, serta analitis. Nah, maksud dari kritis di sini bukan untuk mengkritisi isi buku atau mengkritisi penulis. Namun, maksud dari membaca kritis ini dilakukan guna menelaah dan memahami isi bacaan lebih mendalam untuk dijadikan pertimbangan dalam diri ilmu pengetahuan atau topik bacaan yang mana yang dibutuhkan oleh diri kita yang sebagai pembaca. Selanjutnya adalah membaca teliti. Membaca teliti diawali dengan survei yang tepat untuk melihat organisasi bacaan dan melihat hubungan paragraf dengan seluruh bacaan. Hampir sama dengan membaca kritis, membaca teliti itu kita meneliti setiap topik bacaan yang ada dalam teks bacaan atau buku yang kita baca. Nah, ini biasanya kalau di siswa sekolah dasar, membaca teliti ini dilakukan dalam proses pembacaan yang harus atau memerlukan pemahaman dan ketelitian yang sesuai. Selanjutnya adalah membaca pemahaman. Membaca pemahaman merupakan kegiatan membaca yang bertujuan atau tujuan utamanya adalah memahami bacaan secara tepat dan cepat. Nah, dari membaca pemahaman ini hampir sama dengan teliti, membaca teliti. Membaca pemahaman ini ditekankan si pembaca untuk memahami isi-isi teks. Intinya, selain beberapa teknik yang sudah disebutkan di atas, terdapat juga teknik lain dalam membaca, yaitu teknik group sequencing dan teknik membaca mangol. Yang pertama kita jelaskan dulu, yang pertama adalah group sequencing. Menurut Chandra, tahun 2013, halaman 528, menjelaskan bahwa membaca pemahaman dengan menerapkan teknik group sequencing adalah kemampuan siswa untuk menyusun kalimat-kalimat yang telah dikacaukan menjadi sebuah paragraf sesuai dengan urutan yang terdapat dalam bacaan yang telah dibacanya. Nah, siswa ini jadi dalam teknik group sequencing ini siswa diperintahkan untuk menyusun atau menggabungkan kembali kalimat-kalimat yang ada dalam paragraf menjadi paragraf yang baik. Nah, paragraf yang diberikan kepada siswa itu adalah paragraf-paragraf yang sudah dikacaukan. Jadi, dari group sequencing ini kita dapat melihat keterbacaan teks dan juga kemampuan membaca siswa. Selanjutnya adalah teknik membaca mangol. Nah, berbeda dengan teknik-teknik membaca yang lain yang ditujukan untuk orang-orang yang normal. Untuk teknik membaca mangol ini ditujukan kepada orang yang berkebutuhan khusus ya. Teknik membaca mangol ini
ditujukan kepada orang yang tidak bisa melihat atau tunanetra. Di sini bisa kita jelaskan bahwa teknik membaca Mangol itu merupakan sebuah program pembelajaran membaca Braille dengan menggunakan 2 tangan. Teknik baca Mangol yang diberikan pada penelitian yaitu penyusuran garis secara bebas, penyusuran huruf-huruf yang bertempatan tanpa spasi dengan spasi dari kiri ke kanan. Nah, pengenalan huruf sampai A, dari A sampai J, pengenalan huruf vokal, menentukan huruf-huruf sama atau berbeda pada satu baris. Nah, jadi teknik membaca Mangol ini teknik yang ditujukan agar orang-orang tunanetra itu bisa melakukan proses membaca atau membaca. Nah, cara membaca dari teknik membaca Mangol itu menggunakan alat yaitu namanya Braille. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.